Shalom, kita jumpa kembali di tuntunan sepekan di hari kedua ini. Biar kita semua tetap sukacita, tetap mencari Tuhan di pagi hari yang indah ini. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, biar kita rasakan di hari Pentakosta ini curahan Roh Kudus terjadi buat kita semua. Mari kita naikkan pujian, Tembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya Yesus.
dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hidup kami. Dicurahkan di hidup kami. Oh, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari ini kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Dan di pagi hari ini Tuhan, di tuntunan sepekan ini Tuhan, kami akan Tuhan bercerita, kami akan memberitakan kebenaran akan firman-Mu di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Biar kiranya hikmat akal budi Tuhan turun di dalam kehidupan kami, baik kami yang berbicara maupun kami yang mendengarkannya Tuhan. Biar kiranya Tuhan arti daripada Pentakosta ketiga ini kami memahami ya Tuhan, dan kami bisa melakukannya ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu, urapi kami ya Allah. Terima kasih Roh Kudus, hadir di tempat kami, hadir di hati kami, hadir di hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam tuntunan sepekan di hari yang kedua. Saya bersama Ibu Gembala. Saya Yeni. Saya Dewianti, saya sebagai pendoa di GBI Arkadia. Kita sama-sama hari ini kita tahu di era Pentakosta yang ketiga ini, kita selalu setiap minggu di dalam ibadah kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Nah, apa sih sebenarnya di balik semua urutan-urutan? Dan kami berdua hari ini ingin berbincang tentang berbagi ya Bugem ya. Kita berbagi ya Bugem ya. Mungkin kita tidak tahu gitu ya. Jadi arti Pentakosta itu apa gitu. Yang pertama ya Bugem ya. Karena kan dari awal Tuhan Yesus bangkit, waktu dia sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus kan mencurahkan kuasa Roh Kudusnya setelah dia naik ke surga itu. Kita tahu bahwa Pentakosta itu sangat dinantikan banget waktu itu oleh murid-muridnya gitu ya. Saat ini pun kita semua merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita sehari-hari ya. Bulan-bulan ini ya, Iya, di bulan-bulan ini kan curah Roh Kudus ya. Di hari 10 hari ini sebelum kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus di hari Kamis nanti, bila kita boleh sama-sama merasakannya. Begitu dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Nah, kalau dari arti 5 arti Pentakosta, yang pertama apa ya Bugem? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat yang terjadi di hari ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Wow, Azusa Street. Kadang-kadang kita saat ini loh, saat ini melebihi yang terjadi yang dahulu gitu loh. Melebihi ya. Berarti Tuhan itu akan melakukan hal yang lebih dahsyat lagi. Rasanya akan lebih dahsyat lagi bahwa kita ini adalah suatu murid-murid Tuhan yang mempersiapkan untuk siap menerima pencurahan Roh Kudus yang saat ini. Tapi perkataan Azusa Street itu loh Bugem, yang aku ingin tanya gitu loh Bugem. Atau Ibu Bugem tahu tentang Azusa Street yang Bu Dewi boleh jelaskan juga silakan ya. Oke, aku jelasin ya. Jadi Azusa Street itu kira-kira 100 tahun yang lalu ya, 1906, di mana di Los Angeles. Di situ mereka ada kebangunan rohani berawal daripada seorang pastor, jadi namanya William Joseph Seymour, itu lengkap namanya, tapi serang kita bilang William Seymour. Nah, awal mulanya dia merasakan satu kebangunan rohani yang orang harus berbahasa roh. Iya. Ada saat itu juga orang nggak percaya, bukan? Awalnya memang di tempat itu maksudnya dia nggak diterima dia. Nggak semua orang bisa juga mau menerima
bahasa roh itu apa sih Nggak gitu loh. diterima ya. Tapi ada salah satu orang yang mau menerima dia Iya. dan yuk kita bikin Mengajar. kayak semacam komunitas gitu Benar, loh. Awal-awal benar sekali. tuh bukan suatu komunitas besar tapi komunitas kecil dulu. Nah, Jadi dari makanya- rumah-rumah Iya, ya, dari Bu? rumah-rumah. Oh. Makanya itu pentingnya banget kita ini harus punya komunitas. Oh. Karena di kul-kul itu kita mengerti Bu, lebih mengerti lagi. Banget. Ya, kalau Iya. kita kan dalam kumpulan yang besar mungkin kita nggak bisa bertanya, nggak bisa Iya. ini. Tapi dalam kul itu kita lebih bisa bertanya. Nah di sini nih di awal-awal itu kan Pastor William Silver ini juga mengadakannya di tempat-tempat yang dari rumah ke rumah, Iya. dari keluarga ke keluarga, Iya. seperti itu sih. Ya Ibu yang Jadi dahsyat banget ya. Iya, Dari luar rumah biasa. ke rumah, William Seymour itu melakukan itu di Jalan Azusa Street nomor 312 tuh Iya. di Los Angeles. Iya, di Los Angeles. Jadi di situ ternyata dari orang Afrika, orang Amerika gitu ya, mereka merasakan itu ada bahasa-bahasa yang baru. Iya. Dari mereka tuh, wah mungkin mereka tidak saling mengenal ya bahasa. Jadi pencurahan Roh Kudus itu dahsyat banget, Bugam. Seperti yang dalam firman Tuhan. Seperti mereka yang di firman Tuhan. berbahasa ini, tapi Iya. akhirnya mereka akhirnya sama-sama bersatu gitu loh Iya. istilahnya dari sesuatu yang berbeda Iya, gitu ya. seperti Kan di sini Kisah kan Rasul 2. Kisah Rasul 2. Iya, di situ ya akhirnya wah mereka bisa berbahasa yang baru. Nah akhirnya tahu nggak Bugam? Iya. Akhirnya mereka itu buat dari rumah ke rumah kan Iya, awalnya. awalnya Terus dari mereka buat ambil satu tempat yang itu tempatnya agak kumuh sih tempat sebenarnya. kumuh ya. Iya. Ya Azusa Street Azusa itu. Street Iya. 312 itu. Iya. Mereka akhirnya buat tempat supaya mereka bisa berkumpul. Kayak kita kan gini, kalau itu kan dari dia pertama awal itu dari rumah ke rumah dalam bentuk kul-kul komunitas. Ya. Akhirnya dia suatu tempat bikin suatu pertemuan. Iya. Seperti kita kayak sekarang ini adalah gereja. Gereja itu jadi gereja juga. Iya. Nah akhirnya mereka di sana terus dari orang ke orang, dari mulut ke mulut Iya. mereka tersebar gitu. Yes. Jadi William Seymour itu dalam tempo 4 bulan tuh gencar banget dia Hmm. menjalankan kebangunan rohani saat itu Iya. gitu loh Bugam. Dan berjalan waktu ya Bugam, terus akhirnya saat dia udah berpulang ke rumah Bapak, tapi ada pesan-pesan khusus gitu ya, yang akhirnya didapat pesan khusus itu dikatakan akan terjadi Iya. 100 tahun kemudian. Yes. Nah saat-saat ini Iya, Bugam, benar. saat-saat ini 100 tahun kemudian dari Iya. 1906 saat-saat ini. Dan Pak Niko nangkep karena itu pesan itu Gembala waktu itu pembina kita ya, apa yang Gembala ada ya. Pembina kita nangkep. Jadi ada pesan juga yang disampaikan oleh kalau nggak salah itu dari Pastor Komar gitu dari India yang dia sampaikan kepada Pak Niko, ini akan terjadi kebangunan rohani yang dahsyat banget melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yes. Dan kalau saya pikir Ibu Gam nyadar nggak Iya. akhir-akhir Iya. Yang kita tahu bahwa kadang-kadang yang gembala pembina kita itu sangat peka sekali dan dia dalam kedekatannya dengan Tuhan. Ya kita ini lah maksudnya kita tahu bagaimana waktu tahun 2020 Ibu ingat nggak? Ya. Waktu itu kan gembala pembina katakan misi kita tahun ini adalah dimensi yang baru. Ya. Terus saya nebak-nebak banget tuh Bu. Nah, Apa sih itu dia. maksudnya? Awal kan kita belum tahu ya karena kita kan pencetusannya tiap di awal tahun ya, Iya. bulan Januari itu kita apa ya, kok dimensi yang baru ya, kayaknya Iya. aneh gitu kok. Iya. Biasanya nih kok aneh ya, kali ini kok dimensi yang baru. Tapi seberjalannya waktu kita kan selalu ya yes, amin gitu. Dimensi yang Iya. baru kita apa kita nggak ngerti tapi kita percaya saja gitu. amin. Tapi pada waktu itu kita tahu bahwa di bulan Maret tiba-tiba pandemi Nah, COVID-19 terjadi. iya. Kita semua nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Kita semua kayak terisolasi lah ya Bu. Banget. Kayak benar-benar nggak bisa berenang. Tapi kita tahu bahwa kita masih kuat, masih Ya. bisa melakukan segala sesuatu. Itu Anugerah kan Tuhan. Anugerah Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Ya. jadi seperti yang Ibu Gembala katakan, Ibu Yeni katakan, dimensi yang baru itu kita tangkap. Amin. Awalnya kita nggak tahu, Iya. ternyata di dalam dimensi yang baru itu ada perubahan dahsyat yang kita tahu. Bagaimana ya kita mau menyembah? Semua lockdown. Ternyata itu melalui Zoom kita bisa melalui doa prayer di Azusa Street
prayer tower. Itu dahsyat Yes. banget. Amin. Jadi dari rumah-rumah saya selalu mengikuti. Mungkin Bugam juga, Iya. kita semua yang di gereja, baik yang di pelosok yang ada Bisa internet, mengikuti. itu bisa ngikutin. Bahkan itu dahsyat banget, itu beritanya itu mendunia. 24 jam. Yes. Dan kalau saya ikuti Bugam, ternyata akhirnya pesan itu ditangkap sama gembala pembina Iya. kita. Yang dahsyat banget, itu 100 tahun yang di Jalan Asusah Street itu sekarang udah jadi tempat menara doa. Yes, yes. Wow, dahsyat banget. Luar Ini yang benar biasa. kan yang dibilang tadi, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Dahsyat. Jadi wah, luar biasa, melebihi yang terjadi di Asusah Street itu. Ya, melebihi banget. Hari-hari ini kita semua tuh harus siap menerima pencurahan Roh Kudus itu. Ya. Dari sini kan dikatakan bahwa dulu itu tidak ada waktu pertama kali Pastor William Seven ini memberitakan firman tuh memang tidak ada alat musik yang Tidak ada. mana, Tidak gitu ada kan ya, alat tidak musik. siap tentang kesaksian, tentang doa, tapi mereka percaya melalui pujian, penyembahan, gitu ya, Spontan bahasa roh gitu kan. Spontan ya. Iya, cuma hanya melakukan apa yang maunya Tuhan. Yang Dan terjadi sekarang ini. Waktu kita di masa pandemi itu kan, Bu, kalau kita pikir kan, kita mungkin secara Zoom cuma bisa pakai gitar aja, Apa iya kan? adanya ya? Iya, apa adanya dengan sound system yang enggak bagus istilahnya. Tapi di saat itu kita tetap berkumpul bersatu Pakai hati ya, Bu. Iya. Dahsyat Dan puji banget. Tuhannya ya di gereja kita juga di GBA tadi ya, kita nggak vakum sejak pandemi itu, kita tetap acara rumah doa, Ya. kita tetap ibadah raya walaupun lewat YouTube ya, melalui ini kita Live tetap streaming. ikutin live Ya, streaming. Jadi sampai sekarang ya. sampai sekarang kita walaupun kita udah onset tetap live streaming di YouTube GBI Arkadia tetap ada. Iya, dahsyat Jadi banget. luar biasa bahwa kita harus, yang penting semangat dan iman Ya. kita tetap kuat ya, Bu ya. Sepertinya gini deh Bugam, kalau aku amati ya Bugam ya, kita nggak bisa pakai kekuatan sendiri. benar. Bugam. Aku nggak mampu, mungkin musik terbatas, Iya. tetapi punya kerinduan doa di tempat seadanya, mungkin di rumah pakai Zoom, itu lawatan Roh Kudus yang dahsyat. Iya, benar. Yang aku dengar Bugam di Asusah Street sekarang itu nggak ada orang yang Nggak ada yang jaga. jaga, iya. Saya nggak ada penjaga menara gitu, nggak ada apa. Tapi mereka yang datang rindu harus terima Dahsyat lawatan banget Tuhan. itu, dari Chili, dari Ghana, dari mana-mana itu ya, mereka datang, anak-anak muda itu dilawat. Bahkan pintu tertutup cuman ada security-nya aja, ya udah mereka ngedata namanya aja masuk. Di tempat itu pencurahan Roh Kudus itu dirasakan Bang. Aku jadi merinding juga. Dan aku percaya dia juga akan dipakai. Amin. Rumah kita Aku akan percaya dengan segala kerinduan, karena Amin. janji Tuhan seperti di Yoel 2 ya Bu. Yes. Bugam ya. Seperti itu yang akan terjadi. Yang pasti itu terobosan itu kita tangkap aja. Oh ya, yang aku nangkepnya gini Bugam. Ya. Oh ya, apa yang aku harus lakukan ya? Aku ikut menara IPT. Dari situ kita dapat apinya Bugam. Amin. Apinya nyebar gitu. Nah, dari Bugam tuh apa? Kira-kira apa pengalaman Bugam? Mungkin kita bisa bagi kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengar siaran ini. Ayo yuk, mau dapat apinya nggak di pencurahan ini, apalagi mau 10 hari pencurahan ini setelah Tuhan Yesus naik ke surga ya Bugam? Ya. Tahu Bugam. Gini, kalau kita mau dapatkannya, yuk kita baca dulu Bu, di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3 ya. Iya. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Bugam baca atau aku baca? Ya, Bu boleh. Saya baca ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Perikopnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul bersatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wah, Ini haleluya, ini dahsyat. luar biasa ya, dahsyat ya Bu ya. Ya, Jadi di mana semua orang berkumpul. ya. Karena itu Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, Ya. Tuhan itu hadir. Amin. 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 Jadi jangan pernah kita menjauhi komunitas yang ada. Yes.
Jangan pernah kita menjauhkan diri dengan udahlah aku bisa kok sendiri, Ya. aku bisa kok menyembah Tuhan sendiri aja. Tidak saudara, tapi kita harus berkumpul bersama-sama, kita Yes. memuji menyembahkan Tuhan. Lebih lagi, yang masa pribadi kita boleh kita juga berdoa kepada Tuhan. Masa waktu kita pribadi itu beda ya Bu, tapi di sini kan di Pentakosta ini, ayo kita sama-sama sering-sering kita menara doa bersama. Mungkin kita lewat Zoom ini, saya sendirian di rumah, tapi kan kita bersama-sama yang lain, ya Bu, ya, seperti itu ya. Amin. Dari sini tibalah turun dari langit suatu bunyi tiupan angin, seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saya percaya, walaupun kita ada di mana, tidak terbatas ruang dan waktu. Kuasa Roh Kudus itu akan tercurah bagi kita semua. Karena saya ngerasain kalau saya isi menara gitu ya, kalau kita sungguh-sungguh walaupun lewat Zoom, itu kadang-kadang waktu kita berdoa, waktu kita memuji Tuhan, kita tanpa sengaja bisa meneteskan air mata. Benar. Iya. Saya pun demikian juga. Karena nggak kuat gitu loh, merasakan bagaimana Tuhan melawat kita. Jadi di sini benar firman Tuhan katakan dia itu seperti nyala api, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing, tergantung kita. Kita siap nggak untuk menerima pencurahan Roh Kudus hari-hari ini? Hari-hari ini kita harus semua menyiapkan diri untuk terima urapan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus yang dahsyat yang boleh terjadi bukan hanya di Azusa Street, tapi di hari ini, di tempat kita berada, dimanapun kita beribadah, dimanapun kita melayani. Kita percaya kita mempunyai pengurapan yang sama. Amin. Ya. Itu yang tambahin Bu. Yang saya ini juga ya Bu ya. Karena di balik pujian kita, di balik doa kita, kita tuh nggak tahu. Kadang-kadang mungkin ada masalah kita, itu kita nggak fokus sama masalah kita bukan. Tapi kita hanya fokus menyembah, sembahyang aja, berdoa sama Tuhan. Taunya sakitku sembuh. Amin. Pada waktu kita berdoa, sembahyang, tinggikan nama Dia, persoalanku boleh lalu. Amin. Pada waktu semuanya itu semakin ada aja jalan-jalan berkat, jalan-jalan hikmat. Jadi yang nggak pernah kita pikirkan itu ya, seperti di 2 Korintus 1 ayat 9 itu terjadi bukan? Amin. Ya nggak pernah kita pikirin, ya nggak pernah kita dengar, ya nggak pernah timbul dalam hati kita. Itu karena apa? Karena doa dan sembahyang. Karena Tuhan itu hanya sedau doa. Nah, kayaknya memang ya Bugam di masa-masa ini kita sangat perlu. Karena kita tahu goncangan begitu dahsyat. Ya kan memang ada berkat Tuhan. Tetapi di dalam berkat juga ada goncangan. Kita jangan cuma mau terima berkatnya benar nggak ya? Karena tapi kita kuat ya, karena setelah Roh Kudus kita di masa tahun 2020 itu, Gembala Pembina di tahun 2021 pun kasih tema visi yang beda lagi kan? Ya kan? Bangkit, jadilah pemenang. Pemenang. Kayaknya luar biasa ya, maksud tema itu kita tangkap, iya juga ya. Kalau kita di tahun 2020 yang masa lalu kita mengalami pandemi, kita terhanyut dengan masalah, kita lemah, kita nggak kuat, kayaknya aduh kok begini gitu ya. Tapi di situ di tahun yang berikutnya Tuhan Gembala Pembina katakan, ayo bangkit, bangkit jadi pemenang. Jadi kita lawan rasa takut kita, kita lawan rasa ketidakmampuan kita dengan keadaan yang serba apa adanya, tapi kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Karena kita lihat ya Bu ya, begitu dahsyatnya. Karena mungkin kan orang merasakan kasih Tuhan kadang-kadang kalau lagi happy nggak merasakan apa-apa ya. Tapi pada saat masa dia menghadapi masalah atau menghadapi sesuatu tekanan, dia merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Karena itu kita tetap percaya kalau kita menjaga hati kita. Lagi mau tambahin Bu? Jadi dariku sih gini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu hari Tuhan itu kapan datang. Benar. Yang pasti kita jaga hati kita isi terus hati kita ini, kita biar hadirat Tuhan itu terus kita tarik hati kita terus untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Jangan ngelihat kita, pakai Zoom kayaknya nggak nyaman. Tidak, karena gunakan 24 jam dalam satu minggu itu ada. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke Azusa Street Prayer Tower, juga bergabung dengan kami di Arkadia. Kalau dalam doa pagi itu setiap Senin sampai Sabtu. Setelah tuntunan sepekan ini kita
mulai kembali doa pagi. Karena di dalam doa itu hadirat Tuhan. Amin. Jadi hari Tuhan itu yang dahsyat itu Tuhan janji seperti di Yoel 2 Yuk kita baca Ibu, ayatnya luar biasa. 28 ini dahsyat Yoel 2 banget ayat Bugem. 28. Ibu baca Ibu. Yoel 2 ayat 28 dikatakan begini, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yes. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Yeah. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Amin. Wow, dahsyat. Dahsyat Amin. banget. Luar biasa ya Bu, ayat ini dikatakan yang bahwa di sini ya, Bu, aku yang akan mencurahkan 29 29-nya. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, ini everyone. Iya, everyone terjadi. Dahsyat Jadi nggak terbatas. Nggak terbatas kamu udah tua, nggak terbatas kamu anak-anak, nggak terbatas kamu anak muda, atau kamu seorang hamba atau seorang raja. Semuanya terjadi. Pencurahan itu untuk semua orang, everyone terjadi. Saat-saat ini saudara, ayo kita sama-sama semangat, tetap jaga hati. Amin. Amin. Bagian kita melakukan bagian kita ya. Bukan ya. Jadi kita doa sembahyang, tapi jangan lupa Bu. Baca firman. Amin. Iya. Baca firman setiap Karena hari. kalau kita pikir gini, kalau kita bisa doa bisa ini, tapi kita nggak baca firman, nggak ada pedomannya. Nggak ada. Mau kemana nih gitu kan? Gitu kan. Tuntunannya nggak ada di seperti kita segala sesuatu kan harus ada tuntunan. Karena itu kita harus baca firman juga setiap hari. Amin. Jadi katakan ayat 30-nya, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api akan dan gumpalan-gumpalan asap. Jadi Tuhan akan banyak mengadakan mujizat-mujizat hari-hari. Di hari Pentakosta ini, yuk kita banyak berdoa. Yang sakit jangan khawatir, jangan takut, karena masih ada mujizat Tuhan yang akan menyembuhkan, memberikan kesembuhan, pemulihan. Beriman. Ya, yang mungkin dalam masalah, dalam kesulitan, kesusahan, percaya saja, mujizat masih ada. Pasti Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Saat selalu kita yakin ya Bu ya, di akhir-akhir ini kita akan semua akan dipakai Tuhan. Karena kan tadi semua anak-anak akan bernubuat, ya kan? Semua hamba-hamba, seorang hamba pun akan Tuhan pakai luar biasa. Makanya nggak ada yang merasa dirinya besar atau kecil. Saat-saat ini benar-benar everyone itu benar-benar terjadi hari-hari ini. Jadi nggak dia, oh kamu orang kaya, oh kamu orang bertitel, atau apapun pangkat apa kayaknya di hadapan Tuhan tuh nothing loh. Ya kan? Amin. Yang penting kita pakai hati hamba. Benar. Kita nggak usah ngelihat siapa kita, dan kita dalam keadaan ketidakberdayaan juga kita nggak usah takut Bugem. Menurut aku, pokoknya yang pasti aku punya Tuhan yang sama. Amin. Benar nggak? Setuju ya Bugem ya? Saya kira Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini juga setuju. Kita punya Tuhan yang sama, yang mengasihi kita semua. Jadi jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa apa. Terus masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi era Pentakosta yang ketiga ini dahsyat banget. 5 pesan di hari yang kedua ini. Di yang pertama, arti daripada Pentakosta yang ketiga akan terjadi itu benar-benar perubahan dahsyat yang melebihi di Asus Sastri. Tinggal kita, bagian kita mau nggak ambil? Amin. Aku mau ambil. Bukan mau ambil ya. Amin. Jadi saya harapkan kita semua, ayo bangkit. Amin. Bangkit. Jadi teranglah dimanapun juga kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian ya Bugem. Roh Kudus hadir di sini. Kita undang Roh Kudus untuk hadir di sini. Mengalir di langit suci.
Tuhan. Bila pagi hari ini Tuhan, Oh, kami boleh sharing tuntunan sepekannya Bapak mengenai pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di hari-hari ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada, kuasa-Mu masih tercurah bagi kami semua. Kau tidak pandang siapapun Tuhan. Siapa kami ini ya Bapak, namun Kau pakai kami semua Tuhan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, bagi setiap orang, bagi everyone terjadi Tuhan. Oh Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, semua hamba-hamba-Mu yang mendengar Tuhan, oh acara tuntunan sepekan pagi ini ya Bapak, semuanya akan dicurahkan kuasa Roh Kudus yang sama, yang dahsyat yang terjadi di hari-hari ini ya Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami semua akan dipakai Tuhan untuk membawa setiap jiwa-jiwa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berhenti Tuhan untuk menyampaikannya Tuhan, namun kami percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk menyampaikan setiap kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan untuk setiap orang yang mendengar pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Demikian tuntunan sepekan untuk hari yang kedua. Ikuti tuntunan sepekan hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.